Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur berita, ya. Dimana video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian berita baik secara umum maupun secara khusus. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tulisan seperti apa yang akan kita tulis agar bisa menjadi sebuah karya jurnalistik sesuai dengan kaidah jurnalistik itu sendiri. Lazim kita pahami, kita maklumi dalam dunia kewartawanan unsur berita itu yang disebut dengan 5W plus 1H. Nah, seperti apa penjelasan 5W plus 1H itu? Berikut kita akan jelaskan. Yang pertama adalah W yang pertama, what, apa. Seorang jurnalis harus tahu apa yang terjadi atau peristiwa apa yang sedang terjadi. Contohnya, mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut pencopotan menteri yang terlibat korupsi. Nah, what di sini adalah unjuk rasa. Peristiwa atau kejadiannya adalah unjuk rasa. Yang kedua adalah who. Seorang jurnalis juga harus tahu siapa yang terlibat dalam peristiwa tadi. Yang kalimat di atas, mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut pencopotan menteri yang terlibat korupsi itu, maka who-nya di sini adalah mahasiswa dan menteri yang terlibat korupsi tadi. Yang ketiga adalah where. Di mana terjadi peristiwa tadi. Kalau unjuk rasa tadi umpama mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut pencopotan menteri yang terlibat korupsi, ditambahkan dengan kalimat di mananya, yaitu di depan Istana Merdeka. Yang berikutnya adalah when. Kapan terjadi peristiwa tadi? Umpama unjuk rasa terjadi siang tadi atau Kamis tanggal 28 Mei 2020 pukul 8.00 WITA atau WIB. Selanjutnya adalah why, mengapa. Unsur ini menjelaskan hal-hal yang menyebabkan terjadinya peristiwa, bisa disebut dengan sebab akibat. Contohnya, unjuk rasa mahasiswa terjadi karena presiden bersikukuh tidak mencopot menteri yang terlibat korupsi. Nah, berikutnya adalah unsur yang terakhir, yaitu how, bagaimana. Unsur ini terdapat dalam badan berita, bisa di tengah ya. Unsur ini bisa disebut sebagai unsur yang subjektif yang ditulis oleh wartawan karena menggambarkan terjadi kondisi pada peristiwa tersebut. Ya, contohnya, aksi unjuk rasa mahasiswa ini berakhir dengan ricuh karena polisi membubarkan paksa aksi dengan menembakkan gas air mata. Nah, itulah unsur berita 5W plus 1H. Nah, jadi kalau kita konstruksikan dalam sebuah berita pendek, maka akan menjadi sebuah berita yang lengkap memuat unsur 5W plus 1H. Seperti ini. Mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut pencopotan menteri yang terlibat korupsi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 28 Mei 2020 pada pukul 8.00 WIB atau WITA. Aksi unjuk rasa tersebut terjadi karena presiden bersikukuh tidak mau mencopot menteri yang terlibat korupsi. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini berakhir ricuh karena polisi membubarkan paksa aksi dengan menembakkan gas air mata. Inilah konstruksi berita yang memuat 5W plus 1H. Untuk pengembangannya nanti tergantung jurnalisnya. Tapi inilah fakta-fakta yang tertera dalam unsur berita 5W plus 1H tersebut. Nah, demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan berikutnya terkait dengan berita. Demikian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.